Kali ini kita akan bicara mengenai equilibrium, demand, dan supply atau titik potong antara permintaan dan penawaran. Kita asumsikan mempunyai sebuah fungsi QD atau fungsi permintaan dengan QD sama dengan negatif AP plus K0 dan QS sama dengan BP plus L0. Untuk QD, koefisien P-nya adalah negatif A, dan QS, koefisiennya adalah positif B. Bagi yang belum paham atau kurang mengerti, bisa dilihat video sebelumnya, mengapa koefisien dari P atau Q, tergantung fungsinya dalam Q atau dalam P, itu selalu negatif untuk fungsi permintaan. Kita lanjut. Saat ini kita akan mencari titik potong antara QD dan QS. Kebetulan di sini fungsinya dalam P. Oleh sebab itu, maka untuk mencari titik potong QS dan QD, kita bisa lakukan dengan aljabar sederhana. Tentunya titik potong terjadi ketika nilai Q di S dan D, di supply dan demand, itu sama. Begitu juga dengan nilai P di S dan D juga sama. Oleh sebab itu, kita misalkan QS sama dengan QD. Karena titik potongnya pasti terjadi ketika QS sama dengan QD. Kita substitusi QS sama dengan BP plus L0 sama dengan QD-nya negatif AP plus K0. Jadi perlu diingat, K adalah konstanta punyanya demand. Ya, kita anggap di K ini selalu punyanya demand, dan L selalu punyanya supply. Hal ini penting dan akan kita lakukan secara konsisten untuk pertemuan-pertemuan selanjutnya. Kita pindah ruas negatif AP ke kiri, atau secara matematis adalah kedua ruas dijumlahkan, ditambah dengan AP, dan L0 kita pindah ruas ke kanan sehingga menjadi negatif L0. Oleh sebab itu, AP plus BP sama dengan A plus B kali P. Sama dengan K0 dikurang L0. P, kita langsung tuliskan dia sebagai P0, sama dengan K0 dikurang L0 per A plus B. Ya, sebagai catatan, ini adalah A plus B. Jadi P0, harga keseimbangan pada QD dan QS, P0-nya sama dengan K0 min L0 per A plus B. Jadi sebagai catatan di sini A plus B. Untuk mencari nilai Q0-nya, maka substitusi P0 ke QS. Sebenarnya boleh ke QD, tapi kita di sini kita pakai QS. Jadi substitusi fungsi P0 ke fungsi supply. Kita tahu QS sama dengan BP plus L0, maka ketika kita substitusi P-nya menjadi P0, sehingga didapatkan Q0 sama dengan BP0 ditambah L0.
Jadi equilibriumnya sama dengan Q0, P0. Dengan Q0 adalah K0 dikurangi L0 per A plus B. Oke, kita asumsikan bahwa fungsi permintaan mengalami perubahan. Jadi permintaan, fungsi permintaannya mengalami kenaikan sebesar K1. Mungkin sebabnya dikarenakan preferensi yang berbeda atau ada peningkatan income sehingga daya beli meningkat sebesar K1. Tapi untuk saat ini kita abaikan penyebabnya dan kita asumsikan QD meningkat sebesar K1. Jadi kalau awalnya QD sama dengan negatif AP plus K0, sekarang ada QD aksen, ya, QD yang baru, sama dengan negatif AP plus K0 plus K1. Dan kita asumsikan IS-nya tetap, yaitu BP plus L0. Jadi yang berubah hanya di sisi demand, di fungsi demand, sementara untuk fungsi supply-nya tetap. Maka akan ada key aksen atau equilibrium baru, yakni Q1, P1. Jadi kalau sebelumnya ada Q0, P0, karena QD berubah menjadi QD aksen, maka pasti ada equilibrium baru sebesar Q1, P1. Kita cari dengan cara yang sama. QS sama dengan QD aksen. QS-nya tetap. Dan QD aksennya kita substitusi ya. Ditambahkan dengan K1. A plus B kali P. Sama dengan yang di sini. Sama dengan negatif AP plus K0 plus K1. Dan aljabar menggunakan sifat distributif. A plus B kali P sama dengan K0 min L0 plus K1. Jadi sama, L0-nya kita pindah ke kanan menjadi negatif. Dan P sama dengan K0 min L0 plus K1 per A plus B. Nah ini bisa kita tulis P sama dengan K0 dikurang L0 per A plus B ditambah K1 per A plus B. Kalau kita perhatikan, K0 dikurang L0 per A plus B itu sama dengan P0. Oleh sebab itu, kita bisa tulis P1 sama dengan P0 ditambah delta P. Delta P adalah selisih antara P1 dan P0. Jadi sekarang kita dapat equilibrium harga yang baru P1 sama dengan P0 plus delta P. Karena K1 ini, mungkin saya tadi lupa, jadi K1 ini harus tidak sama dengan 0. Ya. Harus tidak sama dengan 0. Kita asumsinya K1 tidak sama dengan 0. Karena kalau K1 boleh sama dengan 0, maka asumsi ada peningkatan tidak terpenuhi. Jadi K1 harus tidak sama dengan 0. Atau harus lebih besar daripada 0. Karena peningkatan. Oleh sebab itu, dengan asumsi K1 ya, dengan asumsi K1 tidak sama dengan 0, boleh 1, 2 atau berapapun, mungkin tidak sama dengan 0, dan karena peningkatan pastinya dia positif, per A plus B, ya,
dengan A plus dengan A-nya tidak sama dengan 0 juga, dan B-nya tidak sama dengan 0, maka delta P ini ya pasti juga lebih besar dari 0. Sehingga kita bisa lihat bahwa karena P1 sama dengan P0 plus delta P, dan delta P tidak sama dengan 0, pastilah P1 lebih besar dari P0. Ya, jadi di sini P1 pasti lebih besar dari P0. Karena P1 sama dengan P0 ditambah suatu bilangan. Berikutnya, kita substitusi P1 ke QS sama dengan yang sebelumnya. Kita substitusi sebelum adanya perubahan di demand ke QS juga. Tujuannya untuk memudahkan kita menganalisis bagaimana perubahannya. Nah, QS sama dengan BP plus L0. Kita substitusi P1 ke sini. Jadi Q1 sama dengan BP1 plus L0. Kira-kira Q1 lebih besar dari Q0 atau sebaliknya? Kita loncat ke sini. Delta Q, ya, kalau kita mau mencari selisih antara Q1 dan Q0, kita anggap dia sebagai delta Q, maka BP1 plus L0 dikurangi Q0-nya kan BP0 plus L0. L0 dikurangi L0 habis atau sama dengan 0. BP1 dikurangi BP0 bisa kita tulis seperti ini ya, hasilnya menjadi P1 dikurang P0 dikali B. Dan kita tahu bahwa P1 lebih besar dari P0. Karena ini ya, seperti yang saya jelaskan sebelumnya. Karena delta P tidak sama dengan 0, maka ya otomatis lah P1 lebih besar daripada P0. Dan karena P1 lebih besar dari P0, ketika P1 dikurangi P0, maka hasilnya pasti positif. Sebuah bilangan positif dikali dengan B, di mana B-nya ini juga positif. Apa yang dapat kita simpulkan? Berarti Q1 sama dengan Q0 ditambah delta Q. Dengan delta Q-nya ya pastilah dia positif. Berikutnya, delta P, ya, delta P ya sama dengan P1 dikurang P0, dan itu sama dengan K1 per A plus B. Jadi, kesimpulan kita, ketika ada kenaikan atau fungsi permintaan ada kenaikan sebesar K1, kita misalkan dengan K1 tidak sama dengan 0, maka ketika QS tetap, kita akan mendapatkan equilibrium yang baru, yakni Q1 dan P1. Sedemikian hingga P1 lebih besar dari P0, dan juga Q1 lebih besar dari Q0. Jadi ketika ada kenaikan permintaan yang disebabkan misalnya daya beli meningkat, perubahan preferensi, atau hal yang lainnya, harga equilibrium akan meningkat dan kuantitas barang yang diminta juga akan meningkat. Jadi ketika QD aksennya itu bertambah dari yang sebelumnya, maka permintaan barang juga akan meningkat, dan tentunya diikuti ya dengan harga barang yang juga meningkat.